Ada satu nama yang awalnya cuma salah sebut, cuma karena beda lidah, beda bahasa, sampai jadi alat propaganda perang. Salah sebut itu berkembang menjadi fitnah, fitnah berubah menjadi pengadilan, pengadilan berubah menjadi eksekusi. Dan pada akhirnya salah sebut itu menciptakan salah satu simbol setan yang paling terkenal di dunia. Semuanya bermula dari satu nama, yaitu Muhammad atau Nabi Muhammad. Dan dari satu kesalahan bahasa, lahirlah nama yang kini dianggap sebagai simbol iblis yang paling mengerikan, yaitu adalah Baphomet. Tapi, apakah itu benar? Bersama aku, Rizal Effendi, kita ada di Darah dan Sejarah. Langsung ke intronya, let's go. Asal kata Baphomet. Pada abad 11 hingga 13, dunia Kristen Eropa dan dunia Islam sedang berperang atau berkonflik besar yang bernama Perang Salib. Tapi yang jarang orang bicarakan adalah bagaimana ketidaktahuan membentuk propaganda. Orang Eropa saat itu tidak bisa berbahasa Arab. Mereka mendengar nama Muhammad, tetapi tidak tahu cara pengucapannya. Nama itu berubah menjadi Mohammed, lalu Baphomet. Dokumen Perang Salib awal menyebut Baphomet sebagai nama Muhammad. Dalam pikiran mereka, Baphomet bukanlah setan, melainkan sosok yang disembah oleh orang Muslim. Padahal itu salah paham total. Tetapi kesalahan ini nanti jadi sejarah yang mematikan. Kesatria Templar dan fitnah. Kesatria Templar awalnya adalah pahlawan Perang Salib. Tetapi mereka tumbuh menjadi terlalu kaya, terlalu kuat, dan terlalu independen dari gereja dan raja. Raja Philip ke-9 terlilit hutang besar kepada kesatria Templar. Dia butuh alasan untuk menghancurkan mereka. Pada tahun 1307, para kesatria Templar ditangkap, dipenjara, hingga disiksa. Di bawah penyiksaan itu, mereka dipaksa mengaku mengkhianati Yesus. Dengan kata lain, mereka dipaksa untuk menyembah Baphomet. Tetapi ingat, konteks sejarah saat itu Baphomet berarti Muhammad karena salah ucap pada Perang Salib. Jadi tuduhan itu pada dasarnya berarti kesatria Templar sudah menjadi Muslim. Bagi gereja waktu itu adalah pengkhianatan tingkat tinggi. Dan akibatnya Ordo Templar dibubarkan. Aset mereka disita. Anggotanya dibakar hidup-hidup. Dan nama Baphomet tercatat sebagai simbol pengkhianatan sesat. Tetapi sosok kambing bertanduk belum ada, belum eksis. Transformasi jadi kambing bertanduk. Pada abad ke-19, seperti pada tahun 1856, sosok okultis Prancis bernama Eliphas Lévy melakukan sesuatu yang mengubah segalanya. Dia menciptakan gambar kepala kambing, tubuh manusia, dan juga ada sayap, obor di kepala, tangan menunjuk atas dan bawah, bertuliskan Slove et Coagula. Itulah pertama kalinya Baphomet menjadi sosok kambing bertanduk. Lévy mengatakan Baphomet adalah simbol keseimbangan dan juga pengetahuan atas rahasia. Bukan iblis, bukan setan. Tetapi karena bentuknya mengganggu dan tabu, gerakan okultis Luciferan dan juga kemudian gereja setan modern mengadopsinya. Dan sejak itu dalam budaya pop, Baphomet sama dengan simbol setan. Padahal akar katanya hanya kesalahan pengucapan Nabi Muhammad di era Perang Salib. Sebuah nama yang melintasi perang agama, politik, kekuasaan, eksekusi massal, hingga menjadi ikon okultisme modern. Dari Nabi Muhammad atau nama Muhammad menjadi Baphomet, kemudian menjadi simbol iblis. Inilah bukti bagaimana sejarah yang tidak selalu berubah karena kebenaran, tetapi karena siapa yang paling berkuasa pada saat itu. Sebuah kesalahan kecil dipintir menjadi mitos yang menelan generasi mendatang. Sekian cerita dari Darah dan Sejarah kali ini. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe untuk dukungan channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.